GPU hari ini bukan cuma urusan main game dengan grafis ultra. Mereka adalah mesin otak buatan, penggerak mobil tanpa supir, bahkan senjata rahasia di laboratorium AI. Pertanyaannya adalah, siapa raja sesungguhnya, Nvidia atau AMD? Stay tune, karena duel ini lebih panas daripada adu mekanik di warnet. Pertarungan Nvidia dan AMD ini ibarat dua gladiator yang masuk arena sejak lama. Nvidia lahir pada tahun 1993, langsung fokus bikin kartu grafis yang kemudian mendefinisikan industri kartu grafis ini. Mereka memperkenalkan GPU yang pertama, yang benar-benar revolusioner. Dan sejak itu, nama mereka, Nvidia, sangat identik dengan gaming kelas atas. Sedangkan AMD awalnya lebih dikenal di dunia prosesor. Tapi setelah mengakuisisi ATI Technologies pada tahun 2006, mereka langsung masuk ke arena kartu grafis. Dari situlah lahir Radeon, sang pesaing dari GeForce. Sejak itu, dua brand ini seperti warung yang saling tetanggaan, yang tiap hari saling pasang spanduk. Diskon lebih murah di depan warungnya. Dan serunya, rivalitas ini nggak cuma berhenti di gaming. Mereka sekarang adu cepat di dunia artificial intelligence atau kecerdasan buatan, data center, bahkan otomotif. Jadi ceritanya, duel ini yang tadinya cuma rebutan gamer, sekarang merembet ke rebutan masa depan teknologi. Kalau kita ngomongin gaming, Nvidia sering disebut sebagai rajanya performa. GeForce RTX punya ray tracing dan DLSS yang bikin visual game berasa kayak film animasi Pixar. Bayangin aja nih ya, main game horor, lampu temaramnya aja begitu realistis. Sampai-sampai kamu refleks, ngecek pintu, apakah benar-benar ada hantu di kamar. Tapi jangan remehkan AMD. Seri Radeon RX terbaru udah jauh lebih kuat dibandingkan yang dulu. Mereka juga punya teknologi Fidelity Effect Super Resolution, semacam jurus balasan untuk menghadapi teknologi DLSS. Memang kualitasnya kadang nggak sehalus Nvidia, tapi tetap bikin FPS naik. Cocok buat gamer yang mau hemat, tapi tetap dapat visual yang ciamik. Intinya, Nvidia itu seperti chef restoran bintang 5. Kualitasnya detail, dan rasanya nggak main-main. AMD lebih kayak warung makan legendaris. Murah, meriah, porsinya banyak, rasanya tetap bikin ketagihan. Gamer tinggal pilih, mau pengalaman mewah atau value yang maksimal. Nah, ini area di mana Nvidia benar-benar menggila. GPU mereka dipakai di superkomputer, di riset AI, sampai training model bahasa raksasa. CUDA, ekosistem software buatan Nvidia, udah jadi standar industri. Saking dominannya, banyak peneliti bilang, AI tanpa Nvidia itu kayak balapan tanpa aspal. AMD sendiri sebetulnya nggak tinggal diam. Mereka punya ROCm sebagai alternatif teknologi CUDA, tapi masalahnya belum populer. Banyak developer masih lebih nyaman pakai ekosistem Nvidia. Jadi walaupun hardware AMD tangguh, tapi ekosistem softwarenya kadang bikin developer mikir dua kali. Bayangkan perang ini seperti duel antar dua band besar ya. Nvidia kayak band internasional yang punya label, panggungnya megah dan fansnya global. Sedangkan AMD lebih seperti band indie. Musiknya bagus, penontonnya loyal, tapi panggungnya masih kecil. Sekarang mari kita bahas topik yang bikin kantong gamer menjerit. Harga. Nvidia terkenal lebih mahal, terutama seri high-end. Kadang harganya bikin kamu merasa kayaknya sih harus jual ginjal sebelah biar bisa beli RTX terbaru. Tapi ya itu, kualitas dan fiturnya memang premium ya. AMD di sisi lain sering menawarkan value yang lebih ramah kantong. Dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat performa yang nggak kalah jauh. Makanya, banyak gamer yang punya dompet pas-pasan alias dompet kering, memilih Radeon sebagai solusi. Jadi kalau diibaratkan, Nvidia itu kayak beli iPhone terbaru.
Mahal memang, tapi mewah dan kepuasan terjamin. Sedangkan AMD itu seperti kayak kita beli handphone Android flagship. Memang lebih murah, tapi fitur lebih banyak dan cukup buat gaya sekaligus kerja keras. Kalau dilihat dari popularitas, Nvidia jelas lebih dominan. Di dunia gaming high-end dan AI, brand GeForce RTX udah jadi standar impian banyak gamer. Bahkan, kadang orang kalau ngomong kartu grafis, otomatis itu nyebutnya VGA Nvidia. Itu udah kayak nyebut mie instan dengan sebutan Indomie. Tapi AMD juga punya strategi cerdas. Mereka menggandeng Sony dan Microsoft buat mengisi GPU yang ada di PlayStation 5 dan Xbox Series X. Artinya, walaupun di PC mungkin kalah pamor, di dunia konsol, AMD sebenarnya menguasai pangsa pasar yang lebih luas. Strategi pasar keduanya, baik AMD maupun Nvidia memang beda gaya. Nvidia fokus jadi raja premium dengan berbagai macam inovasi, sementara AMD lebih rakyat jelata yang diam-diam menembus semua lini dari mulai konsol sampai ke laptop. Jadi, di duel ini sebenarnya bukan soal siapa yang lebih populer, tapi siapa yang bisa jaga momentum jangka panjang. Jadi siapa pemenang duel kartu grafis ini? Kalau soal gaming kelas atas dan AI, jelas, Nvidia masih unggul. Tapi kalau soal value, akses ke konsol, dan harga yang lebih bersahabat, AMD punya posisi yang nggak bisa diremehkan. Pada akhirnya, pilihan balik lagi ke kamu. Apakah kamu tim kantong tebal demi fitur premium ala Nvidia, atau tim hemat tapi tetap performa mantap ala AMD? Keduanya punya pesona masing-masing. Tergantung kebutuhan dan gaya main kamu, serta yang paling penting, ukuran dompet kamu. Kalau kamu suka bahasan duel teknologi kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Dan tulis di komentar, kamu tim hijau di Nvidia atau tim merah AMD. Yuk, kita bikin debat seru di bawah ini.